Bayangkan sebuah dunia di mana energi bersih tidak pernah habis, tidak terganggu oleh badai, malam hari, atau awan. Dunia itu, yang dulunya hanya ada di buku fiksi ilmiah, kini selangkah lebih dekat menjadi kenyataan. Berkat inovasi terbaru dari Jepang baru saja mencatatkan tonggak sejarah yang luar biasa dalam teknologi Space-Based Solar Power, atau SBSP, dengan sukses menguji coba transmisi energi surya dari luar angkasa langsung ke bumi tanpa menggunakan kabel. Pencapaian ini membuka pintu menuju revolusi energi yang bisa mengubah cara kita menyalakan planet ini selamanya. Mari kita bedah bagaimana teknologi luar biasa ini bekerja dan apa artinya bagi masa depan kita. Ini bukanlah panel surya biasa yang dipasang di atap rumah Anda. SBSP adalah konsep ambisius yang melibatkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya raksasa di orbit geostasioner, sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Sebagai perbandingan, stasiun luar angkasa internasional hanya mengorbit sekitar 400 km di atas kita. Di ketinggian yang sangat jauh ini, satelit-satelit tersebut dapat menangkap sinar matahari hampir 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka sepenuhnya bebas dari gangguan atmosfer atau siklus malam hari yang membatasi efisiensi panel surya di daratan. Energi yang dikumpulkan di sana jauh lebih besar dan jauh lebih stabil. Ini seperti memiliki pembangkit listrik tenaga surya pribadi yang selalu mendapatkan sinar matahari penuh tanpa henti. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh seorang ilmuwan bernama Peter Glaser pada tahun 1968 dan selama puluhan tahun dianggap sebagai domain fiksi ilmiah. Namun berkat kemajuan teknologi roket, robotika, dan transmisi daya nirkabel, visi tersebut kini menjadi kenyataan yang bisa diuji coba. Lalu, bagaimana energi itu bisa sampai ke bumi dari jarak puluhan ribu kilometer? Disinilah keajaiban teknologi transmisi nirkabel berperan. Energi surya yang dikumpulkan oleh panel di satelit diubah menjadi gelombang mikro berfrekuensi tinggi. Gelombang inilah yang kemudian diarahkan dengan presisi tinggi menuju stasiun penerima khusus di permukaan bumi, yang sering disebut sebagai rektena, singkatan dari Rectifying Antenna. Rektena ini adalah sebuah susunan antena raksasa yang dirancang khusus untuk menangkap gelombang mikro tersebut. Setibanya di rektena, gelombang mikro itu ditangkap dan dikonversi kembali menjadi arus listrik yang dapat digunakan dan diintegrasikan ke jaringan listrik konvensional. Salah satu kekhawatiran terbesar dari teknologi ini adalah keamanannya. Bisakah gelombang mikro ini memasak apapun yang melintas di jalurnya? Para ilmuwan meyakinkan bahwa intensitas pancaran gelombang mikro di pusatnya akan cukup aman, dan di tepiannya akan lebih lemah dari standar paparan yang diizinkan secara internasional. Keberhasilan uji coba Jepang ini membuktikan bahwa transmisi nirkabel daya jarak jauh dengan keamanan dan efisiensi yang memadai secara teknis layak direalisasikan. Sekarang, mungkin Anda bertanya, mengapa kita harus repot-repot mengirim panel surya ke luar angkasa? Bukankah itu sangat mahal dan rumit? Jawabannya terletak pada stabilitas dan aksesibilitas. Pembangkit listrik tenaga surya konvensional di bumi sering dianggap sebagai energi intermittent tidak stabil karena bergantung pada cuaca dan waktu. Ketika malam tiba atau awan mendung datang, produksi listrik langsung anjlok. Inilah mengapa kita masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam untuk menyediakan energi beban dasar atau baseload, yaitu pasokan listrik yang konstan dan andal. SBSP, sebaliknya, menawarkan potensi untuk menjadi sumber energi baseload yang sangat andal, yang berarti energi dapat tersedia secara konstan kapanpun dibutuhkan. Ini adalah kunci untuk benar-benar menggantikan bahan bakar fosil yang selama ini menjadi andalan utama, energi beban dasar, dan penyebab utama emisi karbon. Selain itu, teknologi ini memiliki implikasi kemanusiaan dan logistik yang sangat besar. Bayangkan, kemampuan untuk mengirim daya listrik ke wilayah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur kabel, atau bahkan ke daerah-daerah yang dilanda bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Dalam skenario darurat,
Ketika jaringan listrik di darat lumpuh total, listrik dapat dipancarkan langsung dari orbit untuk mendukung operasi penyelamatan, rumah sakit darurat, dan pemulihan tanpa perlu menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk membangun kembali jaringan listrik yang rumit. Ini seperti memiliki power bank raksasa di langit yang bisa diarahkan kemana saja di bumi sesuai kebutuhan. Potensi ini bisa menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan di masa-masa kritis. Keberhasilan uji coba Jepang ini menandai berakhirnya era di mana SBSP dianggap murni fiksi. Kini, pertanyaannya bukan lagi bisakah kita melakukannya, melainkan seberapa cepat kita bisa meningkatkan skalanya. Tantangan terbesar yang dihadapi para insinyur saat ini adalah memperbesar skala panel surya dan sistem transmisi di orbit agar dapat menghasilkan daya dalam jumlah komersial massal. Satelit pembangkit listrik ini harus berukuran masif, mungkin beberapa kilometer persegi, untuk bisa menghasilkan listrik setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir konvensional. Membangun dan meluncurkan struktur sebesar itu ke orbit adalah tantangan rekayasa dan logistik yang luar biasa. Selain itu, aspek keamanan dan efisiensi transmisi gelombang mikro juga harus terus disempurnakan untuk memastikan tidak ada energi yang terbuang dan tidak ada dampak negatif bagi lingkungan atau kehidupan di bawahnya. Jepang bukanlah satu-satunya negara yang berlomba dalam teknologi ini. Amerika Serikat, China, dan bahkan Inggris juga memiliki program penelitian SBSP mereka sendiri. Persaingan ini mendorong inovasi lebih cepat, menurunkan biaya, dan membawa kita lebih dekat ke implementasi skala penuh. Namun, dengan komitmen global terhadap dekarbonisasi dan pencarian solusi iklim yang mendesak, inovasi seperti SBSP adalah harapan nyata. Ini adalah langkah maju yang berani menuju masa depan, di mana energi bersih, tak terbatas, dan stabil menjadi hak semua orang. Dikirim langsung dari sumber daya terbesar di tata surya kita, matahari. Masa depan energi mungkin tidak berada di bawah kaki kita, tetapi justru melayang tinggi di atas kepala kita. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat Anda tentang teknologi ini? Apakah ini masa depan energi atau hanya proyek fiksi ilmiah yang terlalu mahal? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu.